Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 7 Juli 2022, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal untuk IHSG dan juga beberapa saham lainnya, yaitu saham BRPT, BP, Arto, Unilever, dan Mayora. Untuk yang pertama kita akan bahas IHSG dulu. IHSG pada kesempatan hari ini di tanggal 7 Juli mengalami kenaikan 0,09%. Posisinya masih berada di bawah area resisten di sekitar 6.715. Untuk area support terdekat masih sama di sekitar 6.500. Jadi posisinya saat ini IHSG masih sideways saja setelah beberapa hari yang lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah BRPT. BRPT pada kesempatan hari ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu 11,89%. Kenaikan yang sangat signifikan ini kita lihat didukung oleh volume yang cukup besar. Teman-teman bisa lihat volumenya yang ada di bawah sini. Nah, ini volume hari ini. Kita bisa lihat bahwa volumenya tuh besar banget ya teman-teman dibanding volume beberapa hari terakhir. Kalau kita lihat memang sebenarnya saham BRPT ini masih downtrend ya teman-teman. Kita akan coba hubungkan dua titik. Dari sini ke sini kita masih bisa lihat bahwa sebenarnya saham BRPT ini masih downtrend. Tapi ada sebuah pola yang menarik di bawah, yaitu pola double bottom yang hari ini berhasil terkonfirmasi di breakout dan closing di atas dari area neckline-nya. Untuk double bottomnya kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini adalah bottom yang pertama, dan di sampingnya adalah bottom yang kedua. Untuk target kenaikan dari saham BRPT, kita bisa ukur dari area low yang ada di bawah sampai ke area neckline-nya. Lalu kita copy paste dan letakkan di area breakout-nya. Ya, kenaikannya menuju ke area resisten ya teman-teman. Kurang lebih saham BRPT bisa naik sampai kisaran area 880. Untuk area support sendiri dari saham BRPT, untuk support neckline-nya di area 785 sampai area 770. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham BRPT ini menarik, boleh coba lihat beberapa waktu ke depan apakah saham BRPT akan retest untuk area neckline-nya. Kalau ternyata saham BRPT retest area neckline di sekitar 785 sampai 770, maka area ini merupakan area yang menarik untuk dilakukannya entry. Untuk area resisten terdekat berada di sekitar area 860. Dan kalau misalnya area 860 kena, lalu BRPT koreksi sampai area 800-an, ada potensi membentuk inverted head and shoulders. Tapi pada saat ini yang sudah terkonfirmasi adalah double bottom dengan volume. Jadi teman-teman bisa perhatikan support terdekat. Kalau berada di dekat area support, boleh coba dibeli. Saham kedua yang akan kita bahas adalah BP. BP pada kesempatan hari ini juga mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan 4,87%. Kita bisa lihat bahwa saham BP sebenarnya kemarin sempat berada di area support setelah mengalami penurunan dari area sekitaran di sini high-nya di 153. Sempat berada di area support di sekitaran 117 sampai 110. Untuk area resisten terdekat dari saham BP, kita bisa gunakan high yang ada di atas, yaitu di kisaran area 153. Untuk area supportnya sendiri, kita masih bisa gunakan area yang ada di bawah ya teman-teman, di area 117 sampai 110. Kalau teman-teman jeli dalam melihat
Sebenarnya saham BP ini ada pola double bottom jika kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Double bottomnya seperti apa? Double bottomnya kurang lebih seperti ini. Posisinya udah di retest bahkan. Jadi ini adalah bottom yang pertama dan ini adalah bottom yang kedua, sudah di retest dengan target kenaikannya. Kita akan ukur dari low yang ada di sini sampai ke area neckline, lalu kita copy paste. Untuk target kenaikannya sendiri harusnya sudah tercapai. Jadi kalau besok-besok mengalami koreksi, maka itu jadi kesempatan yang menarik ya teman-teman. Silahkan diperhatikan lagi untuk saham BP. Untuk area 117 sendiri ini merupakan area golden ratio, jadi harusnya memang saham BP dapat tertahan dengan area support di sekitaran 117 sampai 110. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham Arto. Saham Arto kita lihat beberapa hari terakhir mengalami kenaikan. Dan pada hari ini juga mengalami kenaikan 9,29%. Saham Arto kita tahu sebenarnya posisinya masih mengalami downtrend, tapi sempat membentuk beberapa pola yang menarik di bawah. Yang terakhir membentuk ascending triangle, tapi sayang jebol ke bawah. Untuk target penurunan dari ascending triangle ini kita bisa ukur dari neckline sampai ke area low-nya. Apakah ini menjadi potensi untuk membentuk double bottom? Kita juga harus tunggu lagi konfirmasinya. Yap, sebenarnya kurang lebih kalau misalnya kita mau ukur penurunannya bisa sampai area 6.300. Tapi ternyata di area 7.725 sampai area 7.400 saham Arto memiliki support yang cukup kuat untuk menahan penurunannya. Dan kalau misalnya saham Arto berhasil breakout dari area resisten di sekitaran 9.900, ada potensi saham Arto akan membentuk double bottom ya teman-teman. Untuk double bottom sendiri kita akan gambarkan jika saham Arto sudah berhasil breakout. Karena pada kesempatan saat ini masih memiliki jarak yang lumayan dari area 8.500 sampai ke area resisten di 9.900. Untuk teman-teman yang merasa menarik, silahkan teman-teman perhatikan saham Arto di dekat-dekat area support. Dan kalau misalnya dekat-dekat area resisten dan nggak bisa breakout, boleh coba dijual dulu. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Unilever. Unilever hari ini udah menyentuh lagi area 5.000-nya. Closingnya tepat di area 5.000. Seperti yang kita ketahui bahwa Unilever sebenarnya sideways ya teman-teman, dengan area low di sekitaran 4.630 dan area high-nya di sekitar 5.100. Kalau misalnya Unilever breakout dari area 5.100, maka ada potensi Unilever akan melanjutkan kenaikan yang lumayan cukup signifikan. Kalau kita lihat penurunan Unilever juga sebenarnya volumenya kecil-kecil dan juga volume hijaunya masih lumayan banyak. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham Unilever menarik, silakan perhatikan di dekat-dekat area support di sekitar 4.630 dan untuk area resistennya di 5.100. Kalau mau tektok, beli dekat-dekat support dan jual dekat-dekat resisten. Kalau mau buy on breakout, silahkan ditunggu sampai konfirmasi closing di atas 5.100. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas adalah Mayora. Mayora pada 3 hari terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Setelah berhasil mantul dari area support di sekitar 1.900-1.870, saham Mayora sudah mengalami kenaikan selama 3 hari berturut. Jadi kurang lebih kita ukur kenaikannya dari area support udah naik kurang lebih sekitar 5,77%. Dan area ini sendiri merupakan area resisten yang sebelumnya adalah area support ya teman-teman. Jadi kita akan tunggu apakah area 2015 sampai 1990 ini
akan menahan kenaikan dari Mayora atau malah besok akan di breakout dan melanjutkan kenaikan sampai area resisten berikutnya di area 2220. Kalau kita lihat sekilas sebenarnya ada pola yang menarik, yaitu inverted head and shoulders. Tapi dengan catatan inverted head and shoulders ini akan terkonfirmasi jika breakout dari area 2220. Jadi kalau belum breakout sebenarnya belum valid ya teman-teman. Ini digambarkan karena ada potensi. Tapi tidak ada jaminan saham Mayora akan membentuk pola yang sama seperti yang kita gambarkan. Untuk target kenaikannya akan kita gambarkan jika sudah berhasil breakout dari area 2220. Teman-teman bisa lihat bahwa volume kenaikannya cukup signifikan dengan volume koleksi yang kecil-kecil. Teman-teman bisa coba perhatikan area supportnya di sekitar area 2015 sampai 1990 atau area 1900 sampai 1870 kalau teman-teman merasa saham Mayora ini menarik. Jadi total pada kesempatan ini kita ada bahas 5 saham baik dari IHSG, BRPT, ada saham BP, saham Arto, Unilever, dan Mayora. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebut bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga sebuah rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa sendiri jika ternyata analisa yang kita lakukan tidak sesuai. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.